Regulasi ekspresi gen dapat dilakukan pada berbagai tahap dalam aliran informasi gen dari DNA sampai menjadi protein. Sebutkan di tahap-tahap mana saja regulasi tersebut dapat dilakukan dan jelaskan. Tahap-tahap yang pertama ada tahap-tahap regulasi ekspresi gen pada sel prokariotik. Nah, pada sel-sel prokariotik, misalnya sel bakteri, terdapat pada gen-gen yang mengelompok membentuk struktur yang disebut operon. Gen-gen yang mengelompok menjadi operon ini umumnya mengkode beberapa protein yang diperlukan untuk fungsi yang saling berkoordinasi. Misalnya, beberapa enzim yang diperlukan untuk biosintesis asam amino tertentu atau beberapa enzim yang bekerja bersama-sama dalam satu jalur metabolisme tertentu. Gen seperti ini disebut gen polisistonik, yaitu kumpulan beberapa gen yang diatur oleh satu gen regulator. Transkripsi dari gen polisistonik akan menghasilkan mRNA polisistonik, yaitu RNA yang mengkode beberapa protein sekaligus. Yang kedua, itu ada tahap-tahap regulasi ekspresi gen pada sel eukariotik. Yang pertama, mengatur kapan dan berapa sering sebuah gen ditranskripsikan atau kontrol transkripsi. Yang kedua, mengatur bagaimana mRNA hasil transkripsi dipotong atau diproses, atau control processing mRNA. Yang ketiga, menentukan mRNA mana yang akan diekspor dari nukleus ke sitosol, atau kontrol lokalisasi dan transport RNA. Yang keempat, secara selektif mendegradasi molekul mRNA tertentu atau kontrol degradasi RNA. Yang kelima, memilih mRNA mana yang ditranslasikan oleh ribosom atau kontrol translasi. Yang keenam, secara selektif mengaktifasi atau mendeaktivasi protein setelah disintesis atau kontrol aktivitas protein. Regulasi ekspresi di eukariotik yang utama terjadi di inisiasi transkripsi. Dalam hal aktivasi ekspresi gen, posisi dasar atau ground state dari gen prokariotik berbeda dengan gen eukariotik. Jelaskan mengenai hal ini. Jadi, transkripsi dalam sel-sel eukariotik dikendalikan melalui pengikatan protein-protein tertentu pada sekuens regulator spesifik pada DNA. Ada perbedaan mendasar antara regulasi transkripsi pada sel prokariotik dan eukariotik. Kalau pada sel-sel prokariotik, protein represor akan menduduki sekuens operator sehingga transkripsi tidak dapat dimulai. Sebaliknya, pada sel-sel eukariotik, protein-protein regulator transkripsi justru berperan untuk mempermudah aktivasi RNA polimerase, antara lain dengan jalan mengubah densitas atau posisi nukleosom sehingga sekuens promoter lebih terekspos dan dengan demikian lebih mudah dikenali dan diikat oleh RNA polimerase. Jadi, dapat dikatakan bahwa sel-sel prokariotik, posisi dasar atau ground state gen adalah on, artinya siap untuk ditranskripsikan. Apabila ada protein represor, maka transkripsi akan terhambat. Sebaliknya, pada sel-sel eukariotik, pada dasar atau ground state gen adalah off, artinya tidak siap untuk ditranskripsikan. Justru protein regulator diperlukan untuk mengubah posisi off menjadi on, atau gen siap ditranskripsikan. Dalam gen bakteri dikenal sistem regulasi beberapa gen yang disebut operon. Jelaskan apa yang dimaksud dengan operon, berikan beberapa contoh operon yang saudara ketahui. Lalu, jelaskan secara ringkas bagaimana pengaturan ekspresi gen pada masing-masing operon tersebut. Jadi, operon merupakan gen-gen yang mengelompok membentuk struktur pada sel-sel prokariotik seperti sel bakteri. Gen-gen yang mengelompok menjadi operon ini umumnya mengkode beberapa protein yang diperlukan untuk fungsi yang saling berkoordinasi. Misalnya, beberapa enzim yang diperlukan untuk biosintesis asam amino tertentu, atau beberapa enzim yang bekerja bersama-sama dalam satu jalur metabolisme tertentu. Adapun contoh operon, yaitu operon LAC dan operon TRP. Operon LAC memiliki 3 buah gen struktural yang menyandi protein LAC-Z, LAC-Y, dan LAC-A, sebuah sekuens pengendali yang di dalamnya terdapat gen regulator dan satu bagian pengatur yang disebut operator. Berbeda dengan operator LAC,
Operator TRP memiliki peptida leader dan sebuah sekuens atenuator yang memungkinkan terjadinya regulasi dengan kuantitas bertingkat. Proses atenuasi ekspresi gen ini merupakan mekanisme kedua dan melengkapi regulasi terhadap ekspresi operon TRP. Mekanisme atenuasi ini dapat terjadi karena pada sel prokaryotik, translasi sudah dimulai pada saat transkripsi masih berlangsung, maka proses translasi dapat mempengaruhi proses transkripsi operon secara langsung. Sel bakteri dapat mengambil asam amino triptofan atau TRP dari lingkungan sekitarnya. Namun, apabila lingkungannya kekurangan triptofan, maka sel bakteri tersebut dapat mensintesis triptofan di dalam selnya. TRP represor adalah regulator transkripsi yang dapat menutup atau shut off atau mencegah transkripsi gen yang mengkode enzim-enzim yang dibutuhkan untuk biosintesis triptofan. Apa yang terjadi pada regulasi operon triptofan dalam sel yang mengekspresikan bentuk mutan dari TRP represor? Yang pertama, tidak dapat berikatan dengan DNA. Kedua, tidak dapat mengikat triptofan. Dan yang ketiga, berikatan dengan DNA walaupun tidak ada triptofan. Jadi yang pertama, regulasi operon TRP merupakan repressible operon yang otomatis menyala atau on. Meskipun tidak berikatan dengan DNA, tetapi ada asam amino triptofan yang berfungsi sebagai co-repressor, maka akan terjadi triptofan kompleks co-repressor atau repressor yang mengikat bagian operator dan mencegah pengikatan RNA polimerase terhadap promotor sehingga akan mematikan operon gen off dan tidak terjadi transkripsi. Yang kedua, jika operon TRP tidak dapat mengikat TRP, maka protein represor akan dilepaskan oleh operon sehingga memungkinkan transkripsi untuk dilanjutkan. Yang ketiga, jika operon TRP dapat berikatan dengan DNA walaupun tidak ada triptofan, maka proses transkripsi tidak dapat berlangsung atau gen off. Apa yang akan terjadi pada skenario 1, 2, dan 3 apabila sel sebagai tambahan memproduksi protein TRP repressor normal dari gen kedua yang normal? Jadi, jika sel menghasilkan protein TRP repressor normal dan gen kedua yang normal, maka repressor akan berikatan ke operator dan memblok pelekatan RNA polimerase ke promotor sehingga mencegah transkripsi gen. Protein repressor spesifik akan mematikan operon triptofan melalui pengangkatan ke operator triptofan yang tidak berpengaruh terhadap operon-operon lain. Jelaskan peran cis-acting sequence dan trans-acting factors dalam regulasi ekspresi gen eukariotik. Regulasi ekspresi gen merupakan mekanisme terintegrasi yang melibatkan sekuens-sekuens yang bekerja secara cis atau cis-acting sequences dan faktor-faktor yang bekerja secara trans atau trans-acting factors. Jadi, cis-acting sequence dalam regulasi ekspresi gen eukariotik merupakan sekuens yang berada di arah 5 dari situs awal atau start site transkripsi. Yang kedua, transacting factors dalam regulasi ekspresi gen eukariotik secara fungsional memiliki dua domain. Domain pertama dibutuhkan untuk berikatan dengan DNA, dan domain yang kedua dibutuhkan untuk aktivasi transkripsi. Transacting factors memiliki dua domain fungsional. Sebutkan dan jelaskan kedua domain tersebut. Yang pertama, ada domain pengikatan DNA atau DBD. Domain ini menempel pada urutan DNA tertentu atau baik dalam bentuk peningkat maupun promotor. DBD merupakan domain dasar yang diperlukan untuk semua jenis vektor. Domain ini berguna untuk mendorong transkripsi urutan promotor transgen vektor yang berdekatan dengan gen yang diatur. Urutan DNA yang mengikut faktor transkripsi sering juga disebut dengan elemen respon. Yang kedua,
ada domain aktivasi atau AD. Domain ini berisi situs pengikatan untuk protein lain seperti koregulator transkripsi. Situs pengikatan ini sering disebut sebagai fungsi aktivasi atau AFS, domain transaktivasi atau TAD, atau transactivating domain TAD tetapi yang tidak bercampur dengan domain TAD. Sebutkan beberapa kelas transacting factors, jelaskan bagaimana perannya dalam regulasi ekspresi gen, dan berikan contohnya. Jadi, beberapa kelas transacting factors yang sudah dikenal yaitu helix turn helix, zinc finger, leucine zip, dan helix loop helix. Contoh dari helix turn helix adalah protein homeotic Drosophila. Kemudian contoh dari zinc finger adalah protein reseptor steroid. Contoh dari leucine zipper adalah proto-oncogene C-fos dan C-Jan OP2 pada jagung. Kemudian contoh dari helix loop helix adalah proto-oncogene C-fos dan C-Jam. Analogi apa yang dapat ditarik antara transacting factors yang meregulasi ekspresi gen pada sel-sel eukariotik dengan faktor-faktor yang mempunyai peran yang serupa dalam sel-sel bakteri? Berikan contoh dan jelaskan. Jadi, secara sederhana, faktor transacting eukariotik dan faktor transkripsi pada bakteri atau prokariota dapat dibandingkan dengan jalan tol dan jalan biasa. Misalnya, kita mau ke pusat kota Jakarta, bisa lewat jalan tol cepat atau jalan biasa yang jaraknya lebih jauh tapi tujuan akhirnya sama, yaitu ke pusat kota Jakarta, atau transkripsi dan terjemahan dibandingkan dengan Jakarta. Bakteri seperti melintasi jalan raya, karena transkripsi dan translasi dapat berjalan bersamaan, sedangkan eukariota menempuh jalan biasa, karena sel eukariotik lebih kompleks dan proses ekspresi gen terjadi dalam dua tahap di dua tempat berbeda di dalam sel. Transkripsi dan translasi berbeda pada eukariota dibandingkan dengan prokariota. Karena adanya membran inti, eukariota dapat membedakan di mana transkripsi dan translasi terjadi. Transkripsi terjadi di nukleus, sedangkan translasi terjadi di sitoplasma. Faktor transkripsi apa yang dibutuhkan untuk berlangsungnya transkripsi DNA eukariotik oleh enzim RNA polimerase 2? Faktor transkripsi umum yang berperan dalam mengarahkan RNA polimerase 2 ke promotor adalah TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF, dan TFIIH. Yang pertama ada TFIIA. TFIIA ini berinteraksi dengan subunit TBP dari TFIID dan membantu pengikatan TBP pada sekuens promotor yang mengandung TA-TA box. Kemudian TFIIB. TFIIB berperan sebagai jembatan atau penghubung antara TFIID dan RNA polimerase 2 dengan membentuk interaksi antara TBP dan RBP1. Kemudian TFIID. Satu-satunya GTF yang dapat mengenali sekuens spesifik pada DNA dan memiliki komponen yang disebut TBP dan beberapa TAF. Kemudian, TFIIE diperkirakan berperan dalam disosiasi untai ganda DNA pada titik awal transkripsi. Protein ini mengandung motif pita ZN yang dapat berikatan dengan untai tunggal DNA. Kemudian ada TFIIF, penting untuk perakitan kompleks preinisiasi RNA polimerase 2 pada template beruntai ganda penuh in vitro. Dan yang terakhir ada TFIIH. TFIIH ini tersusun dari beberapa subunit. 7 diantaranya XPD, XPB, P62, P52, P44, P34, dan TTDA, membentuk kompleks inti. Uraikan hubungan antara promotor CCAAT box, GC box, enhancer, dan silencer. Proses pembentukan gen melibatkan bagian pengatur di arah ujung 5 maupun ujung 3 dari sebuah gen. Sekuens ini bersifat tidak ditranslasikan atau non-translasi
di arah ujung 5 gen. Sebelum situs awal transkripsi, ada sekuens non-translasional yang disebut bagian promotor.